Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu perencana OPD, Puskesmas, Rumah Sakit yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang cara melakukan entry user baru, kemudian set operator, maupun revisi pada target output ya, pada indikator Renja 2025 yang pada saat itu mungkin mengalami kesulitan sehingga kita perlu melakukan update. Tahap ini sebenarnya sudah kita lalui pada penyusunan Renja 2025, namun karena ada beberapa pemutakhiran, kemudian ada beberapa situasi ya, dinamika perkembangan dari OPD yang ada mutasi, perpindahan dan sebagainya, sehingga kita harus melakukan update user dan set operator. Kemudian kita akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu entry rancangan pra-RKA. Nah, untuk itu kita akan melakukan set operator pada masing-masing subkegiatan supaya entry rancangan pra-RKA dapat berjalan dengan lancar. Kita masuk menggunakan akun kepala OPD, kalau rumah sakit, direktur, puskesmas, kepala puskesmas masing-masing ya. Kemudian kita melakukan pendaftaran user atau menghapus user atau mengedit user yang sudah pindah atau mutasi ya. Kita hapus dulu. Atau kalau misalnya ada kesalahan penulisan NIP, itu tidak bisa diedit sehingga harus dihapus baru di entry lagi. Kalau penulisan nama masih bisa diedit ya. Nah, ini contoh Wahyu Iraningsih. Nah, ini bisa dihapus, bisa diedit, tapi yang NIP tidak. Sehingga kalau kita akan menghapus, maka kita akan merubah, maka kita harus menghapus ya. Kita hapus atau dia pindah, kita hapus saja. Kemudian yang berikutnya kita tambah user baru ya. Saya akan menambahkan salah satu ini staff ya. Ini kemudian simpan. Nah, seperti itu cara menambahkan user. Kemudian kita melakukan set operator pada masing-masing subkegiatan. Ingat, karena ini masih fase pra-RKA, maka kita masuk di menu RKPD, bukan di menu penganggaran. Di menu RKPD, kemudian pilih Renja. Kemudian di sini kita masih bisa untuk menambahkan subkegiatan yang memang diperlukan, diupdate ya. Tapi nanti pagunya tinggal di penuhi dari yang sudah ada ya, karena kita tidak bisa menambahkan pagu alokasi lagi. Kemudian kita akan melakukan set operator dulu pada subkegiatan yang akan kita entry ya semuanya. Contoh ini pengembangan puskesmas, set operator. Nah, di sini sudah ada 2 ya. Maksimal 2 untuk operator pada masing-masing subkegiatan. Kalau sudah ada, kita tambahkan yang lain. Misalnya ini rehabilitasi puskesmas. Atau kita mau mengganti user ya. Ini adalah kita akan tambahkan user baru. Nah, ini sudah ada 2, sehingga nanti kita bisa masuk ke subkegiatan ini menggunakan user set operator yang sudah kita setting. Yang berikutnya adalah indikator ya. Tadi set operator sudah, kita ke indikator. Untuk indikator pada level outcome dan indikator kegiatan, kita klik pada pensil warna biru ini ya. Nah, di sini ubah kegiatan. Kita bisa tambahkan indikator jika ini belum ada isiannya ya. Coba saya hapus dulu ya. Kemudian kita salin data indikator program ya, kita pilih. Nah, kita tunggu, nanti baru akan muncul beberapa waktu kemudian. Nah,
Di sini kita juga harus mengedit. Ini ada dua indikator ya, ada dua output. Nah, kita hapus salah satu. Kadang seperti itu memang. Kemudian kita simpan dulu. Nah, kita buka lagi. Nah, nanti di sini sudah muncul indikator-indikator yang ada di program ini. Semuanya sudah muncul. Kita tinggal memilih indikator yang sesuai dengan kegiatan kita, yaitu penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, pada indikator kegiatan ini, untuk kegiatan ini adalah persentase puskesmas dengan kondisi memadai. Hanya ini, sehingga yang lain kita hapus saja. Kita hapus yang lain. Tahu dari mana indikator ini adalah dari Renstra ya. Dari Renstra, jadi kita acuannya adalah Renstra yang sudah disusun. Nah, hanya satu indikator ini dari untuk kegiatan penyediaan fasilitas. Kemudian kita untuk yang indikator keluaran juga ini adalah dari Renstra ya, ambil dari Renstra. Contoh kita hapus saja. Nah, kita salin indikator. Nanti belum muncul, tapi kalau kita sudah simpan, kemudian nanti dia baru akan muncul seperti itu. Nah ini kan sudah muncul, ada dua, kita hapus salah satu. Jumlahnya seperti ini, kemudian kita edit sesuai dengan kondisi realnya. Misalnya ini puskesmas, berarti ini diganti 1 unit. Rumah sakit juga diganti 1 unit, karena jumlah vaskes yang mendapatkan fasilitas pelayanan. Kalau ini kan di dinas kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, sehingga kita 41 unit. Tapi untuk puskesmas atau rumah sakit, diisikan di sini 1 unit. Kemudian indikator hasil kegiatan, ini adalah indikator program ya, yang mendukung pada persentase puskesmas ini. Indikator program, indikator outcome ini ya. Mendukung persentase, dan persentasenya adalah dilihat dari berapa kegiatan yang didukung oleh untuk mendukung indikator persentase puskesmas yang memadai ini. Didukung oleh berapa kegiatan. Kalau hanya satu kegiatan berarti di sini 100%. Kalau ada dua kegiatan yang mendukung indikator ini, persentase program ini, maka berarti 50%. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita simpan. Itu pada level kegiatan. Kemudian untuk subkegiatan, kita melihatnya di sini, klik tanda garis ini ya, biru. Kemudian kita klik ubah subkegiatan. Di sini pembangunan provinsi, pembangunan ini sudah ada, sumber dana harus diingat, harus dana transfer umum ya, karena ini masih APBD. Kemudian lokasi jangan sampai lupa, kalau semuanya tulis saja semua kabupaten Cilacap saja ya. Waktu pelaksanaan Januari sampai Desember atau sesuai dengan yang sudah direncanakan, misalnya bulan Januari saja atau Juni Juli saja. Kemudian pagu N+1, N+2 ya, ini kita mengikuti Renstra. Kemudian indikator keluaran subkegiatan, ini sudah otomatis terisi ya. Nomenklatur ini sudah terisi. Kita hanya mengisi di sini berapa unitnya, satuan pun sudah diisi ya, sudah given dari pusat. Nah, jadi kita hanya tinggal mengisi berapa pembangunan puskesmas yang direncanakan tahun 2025 seperti itu. Ini diperbarui kalau ada pokir, aspirasi mungkin bisa bertambah, bisa kita perbaiki. Kemudian kita simpan. Nah, setelah selesai ini, kita lihat cek RKA rincian belanja untuk mengetahui nanti tampilannya seperti apa ya. Nah, di sini dari inputan yang tadi, sumber pendanaan sudah betul, lokasinya sudah semua Cilacap, waktu pelaksanaan sudah, kelompok sasaran sudah ada, alokasi 2024. Nah, ini masih 0 ya, karena memang tidak ada isiannya tadi di sana ya, tidak ada tempat untuk mengisi.
Kemudian April 2025 sudah ada, 26 sudah ada. Capaian indikator juga muncul ini ya, persentase puskesmas memadai 90,17%. Masukannya adalah dari yang dibutuhkan, keluarnya jumlah puskesmas, hasilnya jumlah vaskes yang mendapatkan fasilitas pelayanan. Ini kalau rumah sakit 1 unit. Kalau ini jumlah puskesmas yang dibangun, karena kita memang 5 unit ya, terus 5 unit. Kemudian di sini keluaran subkegiatan adalah sama ya, jumlah puskesmas yang dibangun ini sama. Kemudian nanti akan muncul pekerjaan-pekerjaan ya yang ada di masing subkegiatan ini. Nah, untuk lebih rincinya nanti akan kita lakukan entry rancangan pra-RKA karena ini baru gelondong untuk input Renja pada saat itu. Demikian dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.